Sesaat manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, perkenankan bagi saya untuk membacakan sedikit nasihat yang telah dituliskan oleh salah seorang imam, salah seorang alim kabir dari Hadramut, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pada salah satu kitabnya yaitu Risalatul Mu'awanah. Di sini saya akan sedikit membahas tentang apa yang saat ini di zaman ini sudah banyak orang terlena dan terlalaikan dari hal tersebut, yaitu dari memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu pasal dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Al-Imam Al-Haddad menuliskan yang bunyinya seperti ini: faslun wa 'alaika, dan hendaknya atas kamu wahai saudaraku, bitulil muksi wa kasratil julusi fil masjidi biniyatin i'tikaf. Yang maksudnya adalah Imam Haddad memberikan nasihat kepada kita semuanya, kepada pemirsa, kepada pembaca kitabnya ini, yaitu untuk sedikit meluangkan waktu untuk berdiam diri dan memperbanyak duduk di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Fa innal masajida, karena kata beliau, fa innal masajida, karena masjid-masjid yang ada di sekeliling kita, yang ada di muka bumi ini, yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, buyutullahi, masjid-masjid tersebut adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahabbul biqa'i ilaihi, dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya jika kita masih merasa banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih banyak dosa-dosa kita, masih belum bisa menahan nafsu kita, masih sulit untuk memerangi nafsu kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu solusi, yaitu datanglah kita ke masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berzikir di situ, kita meratapi dosa-dosa kita, kita merenungi kesalahan-kesalahan kita, dan kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad qala alaihi salatu wassalam, di sini dituliskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam salah satu hadisnya, al-masjidu baitu kulli taqiyyin, masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengatakan diri kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa-dosa masih menggunung di diri kita. Kita masih sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, inilah saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini juga dituliskan, wa qala alaihi salatu wassalam, yang telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula, jika kalian wahai para sahabatku melihat ada sosok lelaki, ada seseorang yang dia ini ya'tadul masajid, yang dia ini membiasakan diri untuk mengunjungi masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu pergi dan hatinya ini selalu terpaut dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, fashhadu, maka saksikanlah di dalam hati kalian, lahu, kepada orang ini, seseorang tadi yang selalu membiasakan diri pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil iman, dengan adanya iman di hatinya.
Ini adalah tolak ukur yang diberikan Rasulullah SAW bagaimana kita mencari sosok yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melihat bahwasanya biasanya orang yang selalu mengunjungi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, berzikir, membaca Al-Qur'an, salat jamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia ini mungkin kita lihat masih banyak kesalahannya, marilah kita bersaksi bahwasanya orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala siapa? Tidak lain adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Ini salah satu tolak ukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang selalu pergi ke masjid Allah, rindu kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyaksikan bahwasanya dia ini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'addahu alaihi salam fi sab'ati alladhina yadhilluhum Allahu bi dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda ketika menyebutkan 7 golongan yang dia ini tergolong, 7 golongan yang mereka ini tergolong orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Rasulullah SAW dalam hadis tersebut menyebutkan, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah orang yang hatinya ini tersangkut paut, selalu berhubungan dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semenjak dia pergi ke masjid sampai dia pulang, dia masih selalu ingat, selalu hatinya ini selalu terpaut dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, ikhwani rahimakumullah, akan tetapi ada satu hal penting yang harus kita garis bawahi, yaitu termasuk nasihatnya Imam Haddad dalam kitab ini, yaitu di sini disebutkan, walakin 'alaika halul julusi fihi bil adabi wal ihtirami wal imsaki an fudulil kalam fadlan 'anil mahdhuri minhu wal haram. Di sini disebutkan kadangkala kita ini banyak sebagian dari kita yang suka ke masjid, akan tetapi tujuannya hanya untuk berleha-leha, hanya untuk beristirahat, hanya untuk berbincang-bincang hal-hal yang tidak berguna. Ini perlu kita garis bawahi bahwasanya di sini disebutkan termasuk nasihat beliau, kita harus memperhatikan adab kita ketika kita duduk di masjid, ketika kita berjalan di masjid, ketika kita masuk ke masjid. Ada adab-adabnya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita memperbanyak berbicara hal-hal yang tidak berguna, apalagi hal-hal yang diharamkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Di sini disebutkan juga, fa in badalaka tahaddus bi syai'in min umurid dunya fabruz ila kharijil masjid. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Al-Haddad menasihati kita semuanya, jika di dalam hati kita ini ada terbesit keinginan bahwa kita ini ingin berbincang tentang hal-hal yang sifatnya duniawi, lebih baik kita keluar dari masjid. Paling tidak kita ke serambi masjid, keluar dari dalam masjid. Karena di sini disebutkan, li'annahu lam yubna illa liyu'badallahu fihi. Karena masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibangun kecuali atau melainkan agar Allah Subhanahu wa taala disembah di situ, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Ini salah satu adab-adab yang harus kita perhatikan. Dan yang paling penting lagi adalah, marilah kita dari sini, dari nasihat ini, ketika kita mengetahui bahwasannya masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan pula masjid-masjid yang ada di sekeliling kita ini adalah tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selaku
selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan hak kita sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang sekarang enggan untuk pergi ke masjid. Memang banyak sekarang masjid-masjid dibangun dengan megahnya, masjid-masjid dibangun dengan indahnya. Akan tetapi kita lihat yang jamaah tidak ada. Akan tetapi kita lihat tidak ada kegiatannya. Hanya terlihat sosok masjid yang begitu megah dan begitu indah. Dari sini saya mengajak kepada diri saya sendiri, karena saya harus banyak introspeksi juga, dan mengajak para pemirsa sekalian, marilah kita bersama-sama mulai dari diri kita, kemudian mengajak anak-anak kita yang mulai menjauh dari hal-hal yang sifatnya religi, yang sifatnya syar'i, yang sifatnya masuk dalam kancah ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Marilah kita bersama-sama untuk mengembalikan diri kita dan mereka, keluarga kita, anak-anak kita, untuk mencintai masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dan syiar-syiar Allah yang berada di bumi ini. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hal tersebut adalah termasuk dari ketakwaan hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita masih sulit, meskipun kita masih belum bisa menahan nafsu kita, melawan nafsu kita, akan tapi kita punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, yang Maha menerima taubat hamba-hambanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bis-shawabi. Wallahu a'lam wal 'afwu minkum.